Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Di bawah kegelapan malam, bagian luar kota akhirnya secara bertahap berubah diam. Sosok Lindong perlahan turun dari udara. Meskipun dia telah melalui pertempuran besar, cahaya terang masih berkedip di matanya, menunjukkan bahwa dia tidak sedikit pun lelah. Saudara Lindong, sebenarnya apa yang menyelamatkan Lin Langtian itu? Ucap Moling membuka mulut untuk bertanya. Dia sebelumnya jelas melihat Lin Langtian yang benar-benar ditekan oleh Lindong. Namun ada sosok buram muncul saat di terakhir, melemahkan serangan Lindong dan menyelamatkan Lin Langtian. Lin Langtian juga memiliki beberapa kartu truf. Membunuhnya tidak mudah, tetapi ketika kita bertemu lagi, hal itu tidak akan bisa menyelamatkannya, ucap Lindong menjawab dengan suara dingin. Moling diam-diam mengangguk. Segera setelah itu, dia melirik tempat di mana Li Sheng dan 7 lainnya telah berubah menjadi kabut berdarah sebelum berbicara dengan suara rendah. Saudara Lindong, sebelum Li Sheng dan sisanya meninggal, mereka menyebutkan seorang senior mereka di medan perang kuno ini. Dia pasti lebih kuat dari Li Sheng. Mungkin dia sudah mencapai tahap setengah langkah ke nirvana. Jika dia tahu bahwa anggota kerajaan cahaya mati di tanganmu, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, ucap Moling. Lindong mengangguk. Dia tidak berharap bahwa Li Sheng sebenarnya bukan anggota terkuat dari kerajaan cahaya. Namun tidak peduli apa, dia tidak bisa bermurah hati pada mereka, mengingat karakter Li Sheng dan sisanya. Jika Lindong memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, mereka pasti akan terus-menerus menyusahkan Lindong. Karena itu, pertama-tama kita harus mencari informasi tentang senior dari kerajaan cahaya. Karena Anda telah mengalahkan anggota kerajaan cahaya suci, seharusnya tidak ada orang yang berani keberatan tentang apapun di titik perkumpulan ini. Dengan begini, akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi. Untuk selanjutnya, kita bisa mendiskusikannya setelah kami mengumpulkan cukup informasi. Bagaimana menurutmu? Ucap Moling. Lindong merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia awalnya berencana untuk berjalan sendiri setelah berhasil maju ke tahap manifestasi lanjut. Tetapi dia tidak mengantisipasi peristiwa tak terduga ini. Karena dia telah membunuh semua anggota kerajaan cahaya yang disebut senior atau saudara mereka, pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan jika dia pergi sekarang, itu pasti akan membawa masalah besar bagi Moling dan yang lainnya. Sebelumnya, trio Moling telah memilih untuk membelanya dalam menghadapi tekanan besar dari kerajaan cahaya. Tindakan ini secara alami membentuk persahabatan Lindong. Ketiga orang ini sekarang dianggap sebagai temannya. Dengan demikian, dia sementara tidak bisa pergi sendiri. Ketika dia melihat Lindong setuju, Moling tertawa. Kelompok 4 pria mereka sekarang menunjuk Lindong sebagai pemimpin mereka. Mereka berempat bertukar pandang dan tidak berlama-lama di luar tembok kota. Lalu mereka segera terbang ke dalam tembok kota. Lindong berdiri di atas tembok kota dan menyaksikan tatapan takut dari sekelilingnya. Matanya mengamati daerah itu, dan suara acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang. Titik pengumpulan ini pada awalnya adalah tempat kebebasan yang secara paksa dan sengaja diambil alih oleh kerajaan cahaya suci. Sekarang mereka semua telah mati. Tempat ini sekali lagi akan mendapatkan kembali kebebasannya. Jika kalian menyukainya, maka kalian bisa tinggal dan bisa pergi kapan saja. Kalian tidak perlu membayar pajak lagi, ucap Lindong. Sebelumnya, kerajaan cahaya benar-benar memperlakukan orang-orang ini sebagai budak pil untuk menyempurnakan pil nirvana. Lindong benar-benar membenci hal semacam ini dan tidak peduli dengan keuntungan seperti ini. Ketika para praktisi dari berbagai kerajaan di atas tembok kota mendengar kata-kata ini, mereka tercengang sebelum pandangan emosional terungkap di mata mereka. Sebagian besar dari mereka berasal dari beberapa kekaisaran yang lebih kecil, yang beberapa bahkan lebih lemah dari kekaisaran Yan Agung. Mereka tidak berani meninggalkan tempat berkumpul ini karena kekuatan mereka. Jika mereka bertemu dengan sekelompok demonic beast di malam hari, kemungkinan besar akan menjadi bencana. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tinggal di tempat ini. Sebelumnya, mereka harus membayar pajak pil nirvana setiap hari kepada Li Sheng dan sisanya. Sekarang Lindong telah menghapus pajak. Itu tidak diragukan lagi merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi mereka. Di atas tembok kota, suara-suara gembira menyebar. Tatapan mereka yang awalnya memandang ke arah Lindong dengan rasa takut, samar-samar mulai berubah menjadi semacam rasa hormat. Kadang-kadang, kekuatan tidak dapat benar-benar menaklukkan hati orang-orang.
Namun, Lindong tidak peduli tentang citranya di mata mereka. Setelah dia mengatakan hal ini, dia melambaikan lengan bajunya ketika Little Flame melompat masuk. Sosoknya langsung bergerak menuju ke pusat menara batu yang awalnya adalah tempat kultivasi Lee Seng. Namun sekarang, tempat kultivasi pusat ini secara alami milik Lindong. Sehubungan dengan hal ini, tidak ada orang yang keberatan. Ini memang hal normal. Sosok Lindong mendarat di menara batu sebelum dia perlahan duduk. Di sini, ia bisa memandang tempat apapun di kota yang memang memberinya perasaan memegang kendali. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum langsung disebarkan oleh Lindong. Dia menarik nafas panjang ketika kilatan di matanya perlahan menghilang. Pertempuran hebat malam ini agak intens, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa jari kelingking dari jari surgawi besar yang terkikis akan menjadi sangat kuat. Setengah jari saja bisa dengan mudah mengalahkan kekuatan gabungan dari 7 praktisi manifestasi tingkat lanjut dan 1 praktisi tahap manifestasi puncak. Selanjutnya, Lindong juga dengan jelas memahami bahwa itu bukan gerakan terkuat dari Great Desolate penjara jari surgawi. Jika ia mampu menampilkan jari yang lengkap, Lindong percaya ia akan memiliki kekuatan untuk bertempur bahkan melawan seorang praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana. Hanya setengah jari saja sudah menyebabkan ujung jari Anda terbelah. Jika Anda memaksanya, Anda pasti akan dilahap oleh kekuatan yang mengamuk. Pada saat itu, Anda hanya akan menghancurkannya sendiri, ucap Little Martin terdengar di dalam pikirannya. Lindong tertawa dan tidak menyangkalnya, lalu mengubah topik. Dia berkata, sayang sekali tentang Lin Langtian itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu masih memiliki perlindungan roh Yuan di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa melawan kekuatan kita, namun jika dia bertekad untuk membawa Lin Langtian dan melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya, ucap Little Martin muncul di bahu Lindong saat menjawab. Lindong mengangguk. Dia setidaknya telah mengusir karakter yang menjengkelkan itu. Ketika mereka bertemu berikutnya, mengingat kekuatan Lindong, dia tidak lagi harus takut pada roh Yuan yang misterius itu. Jika ada kesempatan, dia akan langsung menyelesaikan Lin Langtian dan roh Yuan itu. Tatapan Lindong berkedip sejenak sebelum perlahan berhenti. Tangannya meraih 8 tas Qian Kun. Ini adalah hal-hal yang Lee Seng dan sisanya tinggalkan, dan juga rampasan pertempuran Lindong. Setelah menyerap kristal demonik atau kristal binatang malam itu, pil nirvana yang dia miliki hanya bertambah 3000. Jumlah ini tidak diragukan lagi mirip dengan setetes air di laut, sehubungan dengan kebutuhan Lindong. Lindong langsung memeriksa 7 tas Qian Kun. Secara total, hanya ada sekitar 3000 pil nirvana di dalam. Sepertinya ini membuat mereka lebih miskin dari dirinya. Saat ia menyimpan 3000 pil nirvana, Lindong melemparkan tatapannya ke arah tas Qian Kun terakhir yang menjadi milik Lee Seng. Orang ini kemungkinan dianggap sebagai orang nomor 2 di Kerajaan Cahaya. Sangat mungkin bahwa timbunannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Saat ia memegang tas Qian Kun, energi mental Lindong dengan cepat masuk. Segera setelah itu, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Benar saja, koleksi Lee Seng jauh melebihi yang lain. Jumlah pil nirvana di tasnya hampir 6000. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Jika Lindong berusaha mendapatkan jumlah tersebut melalui pemurnian, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Menambah 6000 pil ini, sekarang saya memiliki 10.000 pil nirvana. Sayang sekali, saya masih kekurangan 20.000 untuk memurnikan boneka Dara, ucap Lindong melepaskan tawa pahit sebelum menghela nafas pelan. Dia perlu memikirkan beberapa cara untuk dengan cepat mendapatkan sisa 20.000 pil nirvana. Karena dia telah membunuh anggota Kerajaan Cahaya, senior atau saudara besar mereka pasti akan muncul untuk mengejar darahnya. Dan jika dia bisa memurnikan boneka jiwa Dara dan mendapatkan kontrol penuh atas itu, dia tidak akan lagi takut pada senior mereka itu. Setelah menyimpan 6000 pil nirvana, Lindong menjentikkan pergelangan tangannya, dan drum dibungkus cahaya muncul di tangannya. Drum ini adalah harta jiwa bumi yang sebelumnya Lee Seng gunakan. Koleksi Lee Seng benar-benar adalah sesuatu yang bagus. Saya akan menyimpannya. Lalu energi mentalnya sekali lagi mencapai tas Qian Kun, dan setelah beberapa lama, benda lain muncul di tangannya. Benda ini adalah patung gajah putih yang terbuat dari batu giok. Lindong menatap gajah putih itu. Sepertinya ada banyak naskah di dalam gajah putih yang samar-samar berkumpul untuk membentuk berbagai simbol yang aneh. Seni bela diri manifestasi tingkat menengah, Sign 11 Sky Crumbing Tackle, ucap Lindong. Perasaan hangat perlahan muncul di matanya saat suara lembut terdengar keluar dari mulutnya. Lindong secara pribadi telah merasakan kekuatan seni bela diri ini dalam pertempuran sebelumnya. Dari kekuatannya, Sign 11 Sky Crumbing Tackle benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi kelas menengah.
Bahkan klan Lin tidak memiliki seni bela diri seperti itu. Hal ini dapat dibandingkan dengan seni bela diri Lin Langtian, yaitu tangan kaisar universal. Meskipun Lindong sudah memiliki seni bela diri tingkat tinggi yang kuat seperti penjara jari surgawi, dia tidak keberatan memiliki seni bela diri lain. Itu karena semua seni bela diri yang kuat mampu meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Seni bela diri memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kemampuan Lindong untuk bersaing dengan seseorang. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat panduan pelatihan untuk Sign 11 Sky Crumbling Tackle di tas Qian Kun Liseng, matanya berkobar dengan semangat. "Ini cukup bagus," ucap Little Martin tertawa ketika melihat gajah putih itu yang diukir dari batu giok putih. Rupanya ia juga memperhatikan kekuatan seni bela diri ini ketika Liseng mengeksekusinya sebelumnya. Lindong tersenyum lembut saat dia menggunakan tangannya untuk menggosok giok gajah putih seukuran telapak tangan yang memiliki keahlian yang sangat indah. Di bawah cahaya, giok gajah tampak berkilau dan tembus cahaya. Karakter misterius melayang di atasnya, memberi satu perasaan aneh tentang itu. "Sepertinya saya telah mengambil seni bela diri yang kuat dengan keberuntungan," ucap Lindong. Dengan jentikan pikirannya, energi mentalnya mulai memanjang dan mengalir ke batu giok gajah putih. Saat ini, satu-satunya seni bela diri manifestasi yang ia miliki adalah Great Desolate Penjara Jari Surgawi. Adapun Great Ocean Desolate Seal itu hanya dianggap sebagai seni bela diri manifestasi rendah. Saat ini energi mental Lindong mengalir ke batu giok gajah putih. Suara berdengung yang aneh terdengar di dalam batu giok. Kemudian kekuatan aneh melonjak keluar dan mengusir energi mental Lindong. Lindong sedikit dikejutkan oleh peristiwa yang tak terduga dan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ada segel energi mental di batu giok gajah putih. Namun segel energi mental seharusnya menghilang secara otomatis setelah Liseng meninggal. Namun mengapa itu masih menolak energi mentalnya? Ucap Lindong. "Saya khawatir segel energi mental di giok gajah putih bukan milik Liseng," ucap Little Martin menjelaskan setelah melihat lebih dekat. "Itu bukan milik Liseng," ucap Lindong mengepalkan tinjunya sedikit dan menatap giok gajah bercahaya putih. Dia kemudian mencibir, "Tidak peduli siapa yang memiliki segel ini, saya pasti akan membukanya." Lalu, kekuatan melahap yang dominan meletus dari telapak tangan Lindong. Jejak kekuatan devouring mulai berputar di sekitar giok gajah putih dan melahap segel energi mental yang tersembunyi terus-menerus. Setelah itu, segel energi mental memuntahkan gelombang kekuatan yang tangguh. Giok gajah putih bergirik dan menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari telapak tangan Lindong. Setelah melihat ini, mata Lindong dingin. Rupanya, tuan dari jejak mental energi ini cukup kuat, mengingat ia mampu memanipulasi giok gajah putih dari jarak jauh seperti itu. Namun, kekuatan melahapnya terus mengikis giok gajah putih. Akhirnya, giok gajah putih yang gemetar mulai stabil dan jejak energi mental mulai melemah di bawah erosi konstan devouring power. "Saya akan melihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan," ucap Lindong tertawa. Dengan jentikan pikirannya, kekuatan devouring meningkat tiba-tiba. Setelah beberapa saat, suara keras terdengar di dalam giok gajah putih, seolah-olah ada yang rusak. Saat suara itu muncul, perlawanan oleh giok gajah putih tampak melemah dalam sekejap. Kemungkinan jejak mental energi gajah putih giok itu milik senior besar kerajaan cahaya mereka, ucap Little Martin. Lindong mengangguk. Medan perang kuno adalah lahan yang terisolasi, dan oleh karena itu, jarak tempat ini sangat panjang. Rupanya, bahkan para elit panggung Nirvana tidak dapat memanipulasi gajah giok putih dari jarak jauh seperti itu. Selanjutnya, Lindong percaya, meskipun kerajaan cahaya cukup kuat, mereka tidak mungkin memiliki praktisi elit yang melampaui panggung Nirvana. Dengan demikian, master dari segel energi mental ini pasti berada di medan perang kuno juga. Orang ini cukup cakap, mengingat dia mampu menyiapkan segel mental energi yang cukup kuat pada giok gajah putih. Tampaknya saudara besar dari kerajaan cahaya adalah lawan yang tangguh, ucap Lindong berkedip. Saat ini, giok gajah putih yang awalnya tenang tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini mulai terwujud menjadi sosok buram di depan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat dengan tenang. Dia tahu sosok ini pasti adalah gambar ilusi energi mental yang disembunyikan oleh senior besar itu di giok gajah putih. Saya tidak tahu siapa kamu. Mengingat Liseng dan kemampuan sisanya, mereka tidak berani dan tidak mampu memecahkan segel energi mental saya. Tampaknya, Sign 11 Sky Crumbling Tackle telah jatuh ke tangan orang lain. Jika saya tidak salah, Liseng dan sisanya pasti sudah mati di tangan Anda. Tidak peduli siapa Anda, siapapun yang membunuh anggota kerajaan cahaya telah mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Anda akan menyesali apa yang telah Anda lakukan.
Gunakan waktu berharga Anda sekarang, karena di hari saya menemukan Anda, itu akan menjadi hari kematian Anda. Ucap suara dari gambar ilusi dari segel itu. Wajah Lindong tetap tenang. Dengan sekejap dia melambaikan tangannya. Embusan angin menyapu dan menghancurkan segel ini. Tampaknya Lindong benar. Jejak mental energi memang milik senior besar dari Kerajaan Cahaya. Sekarang dia juga sudah tahu bahwa Li Sheng dan lainnya sudah terbunuh. Namun sehubungan dengan masalah ini, Lindong tidak memiliki banyak kekhawatiran. Meskipun ia memiliki beberapa kesulitan dalam mengalahkan praktisi setengah langkah ke Nirvana saat ini, kepercayaan dirinya masih melampaui ketakutannya. Selanjutnya, ia memiliki Little Martin dan boneka Dara. Pada titik kritis, ia bahkan bisa membunuh praktisi ini. Ada banyak orang yang ingin membunuh saya, namun sampai hari ini belum ada orang yang mampu melakukannya. Karena Anda adalah senior Kerajaan Cahaya, saya kira koleksi harta Anda pasti lebih besar dan lebih kuat daripada Li Sheng. Jika aku bisa mengalahkanmu, maka mungkin aku bisa mengumpulkan cukup pil Nirvana untuk membersihkan aura pembunuhan dari boneka Dara. Ucap Lindong mengejek dengan suara rendah. Di medan perang kuno, Lindong bisa bergerak tanpa batasan. Dia juga tidak takut dendam praktisi Kerajaan Cahaya terhadapnya. Bahkan mungkin di masa depan, Lindong tidak akan peduli lagi tentang Kerajaan Cahaya. Setelah jejak mental energi di giok gajah putih telah disingkirkan, Lindong tidak mencoba untuk menggunakan Sign Elephant Sky Crumbling Tackle dengan segera. Sebaliknya, ia terus menggali di dalam tas Qian Kun Li Sheng. Namun, dia tidak berhasil menemukan harta apapun yang memikatnya. Sebagian besar item adalah kristal binatang, pil ramuan, dan harta jiwa yang berisi sejumlah Nirvana Ki yang sedikit. Setelah itu, Lindong kehilangan minat dan membuang semuanya ke dalam tas Qian Kunnya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Setelah sekitar 2 jam istirahat, matanya perlahan terbuka. Menara ini tidak diragukan lagi adalah tempat pelatihan terbaik di kota. Oleh karena itu, Lindong mampu memulihkan kondisinya dalam waktu singkat. Setelah dia pulih, Lindong membalik telapak tangannya dan giok gajah putih yang indah muncul di tangannya. Dengan jentikan pikirannya, dia menyalurkan energi mentalnya ke batu giok. Kali ini, energi mentalnya tidak menghadapi perlawanan dan mengalir lancar ke batu giok gajah putih. Lindong duduk tenang di menara dengan kedua matanya tertutup rapat. Lalu, gelombang cahaya mulai menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Saat cahaya menyelimuti Lindong, auranya menjadi semakin tenang dan kuat pada saat yang sama. Sementara itu, karena Lindong baru saja mengatasi gajah langit runtuh atau Sign Elephant Sky Crumbling Tackle. Di sebuah kota titik kumpul lain yang jauh, ada seorang pria berjubah putih, berperawakan kekar berdiri di menara luhur. Dia lalu perlahan membuka matanya. Di matanya ada luapan niat membunuh yang begitu dingin sehingga bisa membekukan udara. Tidak peduli siapa Anda akan membayar harga karena membunuh anggota Kerajaan Cahaya Suci. Setelah saya menyelesaikan tujuan saya saat ini, kematian Anda akan tiba di tangan saya, ucap sosok pria berjubah putih itu. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.